Cuma punya waktu 2 menit? Pas banget. Gak usah pusing sama teori-teori jelimet, kita bakal langsung bedah tuntas blueprint buat bangun bisnis dari nol. Udah siap? Yuk, kita gas! Nah, jadi gini, kamu punya ide bisnis keren yang kayaknya nongol terus di pikiran. Keren, tapi kan ide doang nggak cukup. Kamu butuh yang namanya kerangka, butuh struktur. Dan ya, itulah yang bakal kita kupas sekarang. Peta jalan yang simpel, cepet dan langsung ke intinya buat bikin ide itu jadi nyata. Coba deh pikirin, bisnis sekeren apapun, mau itu warung kopi di tikungan jalan atau perusahaan teknologi raksasa, semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua mulai dari sini. Fondasinya, yaitu proses. Ini soal gimana cara kita ngubah yang tadinya cuma angan-angan di kepala jadi sesuatu yang beneran ada, jadi aksi. Jadi proses bisnis itu apaan sih sebenarnya? Gampangnya gini, anggap aja kayak resep masakan. Ada langkah-langkah yang harus diikutin secara urut buat dapat hasil yang kita mau. Mau itu secangkir kopi yang pas banget rasanya, atau aplikasi yang canggih. Dan yang penting, tujuannya itu selalu strategis, bukan asal jadi. Mau bisnis kamu serumit apapun, percayalah, intinya tuh selalu cuma 3 ini. Ada input atau bahan bakunya, terus ada aktivitas, ya prosesnya, dan terakhir ada output alias hasilnya. Udah, sesimpel itu. 3 hal ini tuh ibarat detak jantungnya semua bisnis. Nah, ini nih yang krusial banget. Proses yang bagus itu harus definitif. Maksudnya apa? Nggak boleh ada area abu-abu. Kamu harus super jelas prosesnya mulai dari mana, butuhnya apa aja, dan hasilnya nanti harus kayak gimana. Kenapa? Karena kejelasan ini kunci biar hasilnya konsisten dan bisnisnya bisa makin gede nanti. Oke, proses sudah ada nih. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita mastiin hasil atau outputnya itu bagus? Nah, disinilah kita ngomongin pilar kedua, standar. Atau bahasa kerennya, manajemen kualitas. Ini bukan cuma soal produknya bagus apa jelek loh, tapi lebih dalam lagi, ini soal nepatin janji ke pelanggan kita. Kalau kita lihat standar dunia kayak ISO 9000, mereka itu mendefinisikan mutu atau kualitas bukan menurut kita sebagai produsen, bukan, tapi murni dari kacamata pelanggan. Pertanyaannya simpel, produk kita ini beneran jadi solusi buat mereka nggak? Nah itu dia, satu-satunya ukuran kualitas yang paling valid. Oke, ngomongin kualitas, biasanya ada 2 cara pandang nih. Ada yang namanya quality control. Ini tuh kayak pemadam kebakaran. Ada masalah, baru dia gerak. Reaktif gitu. Nah, lawannya ada quality assurance. Ini lebih proaktif. Dia itu ibarat membangun rumah pakai bahan anti api dari awal. Jadi, masalahnya dicegah sebelum kejadian. Dan ya, bisnis modern tuh arahnya ke sana, ke yang proaktif. Ada konsep namanya Total Quality Management atau TQM. Intinya satu, kualitas itu bukan cuma kerjaan satu divisi doang. Bukan, kualitas itu harus jadi napasnya seluruh perusahaan. Dari ide produknya, proses produksinya, organisasinya, bahkan sampai komitmen dari bos paling atas. Satu aja dari pilar ini goyah, ya siap-siap aja bangunannya ambruk. Sekarang kita masuk ke bagian yang jujur aja sering banget dihindari. Padahal pentingnya minta ampun, evaluasi. Gini deh, gak ada bisnis yang jalannya mulus 100%. Gagal itu pasti ada. Jadi pertanyaannya bukan bakal gagal atau enggak, tapi pas gagal nanti, kita bisa belajar apa dari situ. Nah, ini menarik banget. Seringkali kegagalan itu bukan karena kita lagi sial loh, tapi karena ada yang namanya kesalahan logika di dalam sistem kita. Ada sesuatu yang nggak nyambung. Contoh paling gampang, tim sales janjiin fitur A ke klien, padahal tim produk belum sama sekali bikin fitur itu. Nah, itu kan nggak sinkron. Itu kesalahan logika. Terus gimana dong cara benerinnya? Ada 3 langkah simpel. 1, cari tahu dulu gejalanya apa. Apa yang kelihatan salah di permukaan. 2, jangan berhenti di situ. Gali terus sampai ketemu akar masalahnya. Why-nya apa. Dan ketiga, baru deh, lakuin tindakan perbaikan yang benar-benar nyerang ke akarnya. Jadi bukan cuma nambal bocor, tapi benerin pipanya. Dan perlu diingat juga ya, gagal itu nggak selamanya soal mesin rusak atau kode yang error. Justru sering banget sumber masalahnya itu ya kita, manusia. Komunikasi yang mampet, pengambilan keputusan yang leletnya minta ampun, atau tim yang nggak kompak. Hal-hal kayak gini bisa ngerusak proses yang udah dirancang sebagus apapun. Oke, kita udah bahas proses, kualitas, evaluasi. Akhirnya, kita sampai di muaranya. Di tujuan akhir dari semua ini, penjualan. Serius deh. Kamu bisa punya proses paling efisien, produk paling berkualitas sedunia, tapi kalau nggak ada yang beli, ya buat apa? Penjualan inilah mesinnya, yang bikin semuanya muter. Ini udah jelas banget ya, nggak ada penjualan yang nggak ada duit masuk.
Gak ada duit, ya bisnisnya nggak bisa napas, apalagi lari kenceng. Jadi penjualan tuh bener-bener kayak darah dalam tubuh perusahaan. Dia yang ngasih nutrisi ke semua bagian lain biar bisa jalan. Dan jangan salah ya, satu transaksi penjualan yang kelihatannya simple, itu di belakangnya kayak sebuah orkestra. Ada tim sales, tim kredit, bagian gudang, pengiriman, sampai keuangan. Semuanya harus main bareng dengan harmonis. Coba bayangin, satu aja main fals bisa hancur semua lagunya. Pernah lihat nggak kode-kode angka aneh kayak gini di invoice atau faktur? Nah, ini bukan sekedar angka acak loh. Ini tuh strategi. Ini contoh paling nyata gimana sistem penjualan itu bekerja di lapangan. Artinya tuh gini, kamu dapat diskon 2% kalau bayar dalam 10 hari, tapi pembayaran penuhnya harus lunas dalam 30 hari. Jadi perusahaan ngasih iming-iming diskon biar pelanggan bayarnya cepat. Buat apa? Biar cash flow perusahaan lancar jaya. Ini strategi win-win yang dikemas dalam kode simpel. Tentunya sebelum ngasih kredit, perusahaan harus ngecek dulu risikonya. Ada yang namanya prinsip 5C, dan 2 diantaranya itu capital sama collateral. Intinya mereka ngecek, kondisi keuangan si pelanggan ini kuat nggak ya? Sama, ada jaminan atau agunan nggak yang bisa dipegang? Nah, inilah manajemen risiko yang sesungguhnya. Dan ya, begitulah siklusnya, jalan terus. Dimulai dari proses yang kuat, terus dijaga sama standar kualitas, kalau ada salah diperbaiki lewat evaluasi, dan semua itu bisa jalan karena ada bensinnya, yaitu penjualan. Keempatnya ini nyambung terus, kayak mesin yang gak berhenti berputar. Mah, sebagai penutup, pertanyaan terakhir buat kamu. Setelah kita bedah semua kerangka ini, coba deh sekarang pikirin ide atau bisnis kamu sendiri. Dari 4 pilar tadi, proses, kualitas, evaluasi, dan penjualan, kira-kira mana nih yang paling genting, yang paling butuh perhatian ekstra dari kamu saat ini? Jawaban kamu atas pertanyaan itu bakal jadi langkah pertama yang harus kamu ambil.